Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat Kristus. Ya Tuhan Roh Kudus, bekerjalah Engkau Tuhan di larut malam ini pada pembacaan perenungan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk memahami firman-Mu, buat kami untuk mempraktekkan bahkan mengalami menikmati firman-Mu dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Naga memburu perempuan itu,
Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada mereka itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memeranginya, keturunannya. Saya ulangi, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai ayat penyembuh, saya ambil ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, yang menyaksikan acara Tuhan pada larut malam ini, di mana kejadian-kejadian yang ada di kitab Wahyu yang kita baca pada malam hari ini adalah sedang berlangsung di muka bumi. Jadi kita sebagai jemaat Kristus di akhir zaman, menjelang hari kedatangan Kristus Tuhan yang kedua kali, di mana si ular naga tua, si ular naga yang merah padam itu, di mana yang akan berakhir kekuasaannya di muka bumi ini, di mana Tuhan akan segera merantainya dan memasukkannya ke dalam jurang maut. Maka si iblis itu, si naga ular tua itu, terus memburu gereja-gerejanya yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita sebagai jemaat Kristus di akhir zaman ini, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun si iblis, si naga tua ini yang terus-menerus menyerang gereja Tuhan, kita jangan lengah, kita jangan putus asa, terlebih-lebih kita jangan mengalah. Sebab kalau kita mengalah itu adalah suatu kebodohan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita taat kepada Tuhan. Artinya kita membangun mezbah Tuhan, membangun rumah doa Tuhan. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita, doa syafaat kita kepada keluarga, seisi rumah, saudara-saudara, tetangga, bangsa dan negara kita, bahkan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, supaya lewat hidup kita, lewat mezbah doa kita, semua jiwa-jiwa di muka bumi ini Tuhan selamatkan. Sebab Tuhan Yesus baik, Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa, yang mau datang bertobat, yang mau datang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.